ya di kelas ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas 11 IPA Columbus bersama Ibu di mata pelajaran matematika, mata pelajaran yang kita semua cintai ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran kelangsungan belajar kita hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita absen dulu ya. Adinda Komalasari, Ade Rekaisa Putri, Arafif Gani, Audisa Sabila, Ayesa Hazika. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Anak-anak hari ini masih semangat belajar matematika? Iya, harus dong, harus semangat. Nah, sebelum kita memasuki ke materi pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih ke anak-anak di sini. Kenapa sih kita harus mencintai matematika? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Oke, baik, kalau begitu Ibu jelaskan saja ya. Kenapa kita harus mencintai matematika? Karena dari matematika kita belajar tentang kepastian, proses menentukan, dan sebuah pembuktian. Jadi matematika itu adalah ilmu pasti. Nah, Ibu berharap anak-anak di sini bisa menyukai matematika. Memang kebanyakan anak-anak tidak menyukai matematika karena dikira sangat sulit. Namun jika kita terus berlatih dalam mencari sebuah pembuktian tersebut, insya Allah kita akan menemukan akhirnya. Ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan, di mana minggu lalu sudah Ibu jelaskan mengenai turunan fungsinya. Sekarang kita akan belajar aplikasi turunannya. Oke, penerapan turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa kita gunakan dalam menentukan kesamaan garis singgung suatu turunan fungsi. Bisa juga menentukan nilai maksimum minimum dan fungsi naik turun. Nah, yang hari ini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai persamaan garis singgung kurva. Ya, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap anak-anak dapat memahami materi aplikasi turunan, khususnya persamaan garis singgung kurva. Lalu anak-anak dapat menentukan gradien persamaan garis, dan yang terakhir anak-anak dapat menentukan persamaan garis singgung kurvanya. Sebelum kita mempelajari cara mencari persamaan garis singgung kurva, kita harus tahu dulu nih bagaimana mencari gradien garis, karena persamaan garis singgung kurva ini sangat berkaitan dengan gradien yang kita simbolkan dengan M. Anak-anak masih ingat pelajaran gradien yang dipelajari waktu SMP? Lupa ya? Oke, kita akan bahas di sini ya. Bisa dibuka ya buku matematikanya, halaman 172. Ya, di situ ada materi mengenai aplikasi turunan. Oke, sekarang kita masuk ke cara mencari gradien. Ibu catat dulu ya sebentar. Anak-anak boleh sambil mencatat ketika Ibu mencatat. Gradien dari persamaan garis Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya itu adalah M. M yang di sini. Jika bentuk persamaan garis seperti ini, contoh ya, misalnya ada Y sama dengan 2X plus 5. Maka gradiennya adalah berapa anak-anak? Ya, sudah 2. M sama dengan 2. Gitu ya. Lalu, jika persamaan garis bentuknya AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya adalah, cara menentukannya, M sama dengan min A per B. Nih, min A yang ini dibagi B. Contoh lagi ya, misalnya 3X ditambah 2Y sama dengan 5, maka gradiennya adalah berapa anak-anak? Ya betul, min 3 per 2, ini adalah gradiennya. Lalu yang ketiga, jika ada persamaan garis yang melalui 2 titik, X1,Y1 dan X2,Y2, maka cara mencari gradiennya yaitu M
sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Di sini paham anak-anak? Nah, oke, kita cari contoh ya, mencari gradien yang dua titik ini. Misalnya diketahui sebuah titik yaitu 3,4 dan titik keduanya yaitu 2,6. Berapakah gradien dari dua titik tersebut? Kita cari ya. M sama dengan, masukin ke rumusnya, Y2 dikurang Y1. Berarti ini X1, ini X2, ini Y1, dan ini Y2. Nah, kita masukin rumusnya, Y2 berarti 2. Berarti 6. 6 dikurang Y1 2 per X2 nya 4 dikurang X1 nya 3. 6 kurang 2 4 kurang 3 1. Berarti gradien dari dua titik ini adalah 4. Sampai sini mengerti anak-anak cara mencari gradien dari berbagai persamaan garis ini? Alhamdulillah, insya Allah udah paham ya. Mari kita lanjut. Berikutnya, jika gradien tersebut diketahui gradien dua garis lurus. Kita tulis tuh ya, gradien dua garis lurus. Ini dicatat ya anak-anak. Gradien dua garis lurus. Jika garisnya sejajar, maka gradien M1 sama dengan M2. Ingat, berarti kalau sejajar, gradiennya itu sama, M1 sama dengan M2. Nah, jika garisnya saling tegak lurus, maka gradiennya yaitu M1 dikali M2 sama dengan M1. Jadi kita cari dulu garis gradien yang pertama, yang kedua, lalu kita cari gradien keseluruhannya dengan cara ini jika tegak lurus. Nah, sekarang kita masuk ke mencari persamaan garis lurusnya. Mencari persamaan garis lurusnya juga ada dua cara. Jika diketahui titiknya hanya satu, X1, Y1 dengan sebuah gradien M, maka cara mencari persamaan garis lurusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurang X1. Nah, ini rumus untuk mencari persamaan garis lurus yang diketahui satu titik dan dengan gradien M. Nah, lalu jika diketahui dua titik, X1, Y1, X2, Y2, maka mencari persamaan garis lurusnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Silahkan catat ya anak-anak. Sampai sini paham ya? Jadi kita tinggal masukin aja. Kayak tadi yang kita sudah mencari gradien, tinggal masukin aja X1 nya berapa, Y1 nya berapa, X2 nya berapa, Y2 nya berapa. Masukkan ke dalam rumus yang ini ataupun yang ini, tergantung jenis soalnya ya. Dia satu titik atau dua titik. Kita sudah bisa menentukan gradien garisnya dan persamaan garis lurusnya ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke persamaan garis singgung kurva. Kita mencari persamaan. Jika terdapat suatu kurva Y sama dengan Fx dan disinggung oleh suatu garis X1, Y1, maka gradien garis singgungnya yaitu adalah M sama dengan F turunan X. Sementara X1 dan Y1 ini memiliki hubungan dengan Y sama dengan Fx. Maka cara menentukan persamaan garis singgung kurvanya yaitu ini rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X. Intinya, jika kita akan mencari persamaan garis singgung suatu kurva dan jika diketahui gradiennya M dan melalui titik X1, Y1,
Maka kita gunakan rumus ini ya anak-anak. Diingat-ingat ini, di garis bawahi. Oke. Sedangkan jika diketahui dua titik, sama seperti mencari persamaan garis lurus tadi ya. Jadi tadi kalau titiknya 1, berarti caranya ini tulis dulu ya rumusnya ya. Rumus. Jika titiknya x1, y1, maka mencarinya y dikurang y1 sama dengan m dalam kurung x dikurang x1. Nah, jika diketahuinya melalui dua titik x2, y2, maka y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 x2 dikurang x1. Nah, coba anak-anak dicatat dulu ya. Ini rumus mencari persamaan garis singgung kurvanya. Nah, gimana nih anak-anak? Dari rumus yang tadi, apakah ada kesulitan? Pasti masih bingung kan kalau belum masuk ke contoh soal. Nah, agar lebih memahami materi persamaan garis singgung kurva, kita coba ini ya, mengerjakan contoh soal yang ada di buku. Dibuka halaman 173, di situ ada contoh. Di buku paket ada contoh 1, yaitu tentukan persamaan garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat ditambah 2x di titik 1,3. Di sini diketahui ada persamaan garisnya, lalu ada titiknya 1,3. Berarti yang kita cari apa? Kita cari dulu gradien dari persamaan garis tersebut. Oke, langsung kita bahas sama-sama ya. Kita tentukan dulu fungsi dari persamaan ini. Kita tulis dulu ya, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Nah, seperti kita ketahui bahwa persamaan garis singgung kurva ini merupakan aplikasi dari turunan. Maka persamaan garisnya ini akan kita turunkan terlebih dahulu. Menjadi f turunan x sama dengan x pangkat 2 diturunkan menjadi berapa? Iya, betul, 2x. 2x karena 2-nya turun, pangkatnya berkurang 1. 2x ditambah. Nah, 2x diturunkan menjadi, ya betul, 2. Nah, sudah ketemu persamaan persamaan turunannya yaitu 2x plus 2. Lalu kita masukkan ke gradiennya. M kita masukin ya, f turunan 1 sama dengan tadi 2x ditambah 2, berarti x nya kita masukin dengan 1 ya, f turunan 1 2 dikali 1 ditambah 2, maka gradiennya m nya adalah 4. Di titik 1,3 dengan gradiennya m sama dengan 4. Gunakan rumus yang mana? Ya, gunakan rumus yang satu titik tadi ya, yaitu y dikurang y1 sama dengan m dalam kurung x dikurang x1. Kita masukkan y nya, y sama dengan y1 nya 3, m nya adalah 4 ya, tadi kita sudah cari. M nya 4, x nya tulis x, lalu x1 nya 1. Y dikurang 3, 4x min 4. Lanjut sini ya, y min 3 sama dengan 4x sama dengan 4x min 4. Ini kita pindahkan ke sini menjadi plus 3. Lagi y sama dengan 4x min 1. Maka kita sudah ketemu nih hasil akhir dari persamaan garis singgung kurvanya. Sudah ketemu. Nanti kalau kita di soalnya ada suruh gambar, tinggal dibuat kurva. Gitu ya. Gimana anak-anak, contoh 1 gampang kan? Nah, kalau anak-anak ini udah bisa, kita masuk ke contoh 2 ya. Masih di halaman yang sama.
garis singgung kurva, di mana persamaan garisnya Y sama dengan 2X min 3X pangkat 2 di titik absis 2. Ada yang tahu absis 2 itu apa? Ya, kalau absis berarti X. Diingat-ingat ya, boleh dikasih note di bukunya. Absis berarti X, sedangkan ordinat yaitu Y. Nah, karena soalnya ini tidak diketahui titiknya, baru diketahui titik absis 2, berarti baru diketahui X-nya sama dengan 2. Maka Y-nya tuh kita belum tahu. Gimana caranya? Ini caranya kita cari dulu Y-nya dari persamaan yang ada di sini. Maksudnya persamaannya Y 2X min 3X kuadrat. Masukkan X-nya sama dengan 2 ya. Y sama dengan 2 dikali 2 dikurang 3 dikali 2 pangkat 2. Y sama dengan 2 kali 2 4 min 3 dikali 2 pangkat 2 4 berarti 12. Y sama dengan min 8. Sudah diketahui berarti titik singgungnya adalah 2, min 8. 2, min 8. Nah, maka sudah ketahui ya titik singgungnya tadi 2, min 8. Lalu step berikutnya masih ingat apa yang akan kita cari? Iya, kita akan mencari turunan dari fungsinya. Yuk, kita cari. Fx sama dengan 2x min 3x kuadrat. Maka f turunan x-nya 2x menjadi 2. 3x kuadrat menjadi 6x kuadrat. 6x. Nah, sudah ketemu, kita masukkan, kita cari apa? Gradien. Berarti mencari M sama dengan Fx, X-nya kan 2 ya tadi ya, 2. Kita masukin 2, lalu 2 min 6X, 2 min 6, X-nya kita masukin 2 juga. 2 dikurang 12 berarti min 10. Dah ada ketahuan gradiennya adalah min 10. Oke, setelah sudah diketahui titiknya dan gradiennya sudah diketahui, kita langsung masuk ke persamaan garis singgung kurvanya ya. Kan M-nya min 10. Masukin rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Berarti Y dikurangi Y1 nya berapa anak-anak? Iya benar min 8. Min 8 gradiennya min 10. X nya X, X1 nya 2. Berarti Y plus 8 sama dengan min 10X plus 20. Y sama dengan berapa? Min 10X ditambah 20 dikurang 8. Y sama dengan min 10X plus 12. Nah, ini adalah persamaan garis singgung kurva dari titik 2 min 8 dan gradiennya adalah min 10. Oke, contoh soal kedua sudah selesai. Masih perlu pembahasan lagi? Udah ngerti belum nih sampai sini? Oke, masih satu lagi ya. Kita bahas contoh soal ketiga di halaman 174. Contoh 3, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 5 yang sejajar dengan garis 2X min Y ditambah 3. Ingat ya, ada kata-kata sejajar. Berarti kita ada M1 dan M2 nya. Pertama, misal
Jelas ya anak-anak tulisannya? Alhamdulillah. Kita misalkan M1 adalah gradien garis, M2 adalah gradien garis singgung. Gradien garis singgung, maka cara mencari M1 berarti kita cari ini dong, gradien garis yang sejajar ini. Kita cari ya, 2x min y tambah 3 sama dengan 0. Maka gradiennya berapa? Gimana caranya? Tadi masih ingat gak? Min A min B ya. Min A dibagi min B. Min A berarti min 2, ini A, ini B, ini C. B nya min 1 ya. Berarti gradiennya adalah 2. Sudah ketahuan M1 adalah 2. Nah, ingat kepada yang pertama, rumus yang pertama itu. Jika dia sejajar garisnya, maka M1 sama dengan M2. Berarti M2-nya juga 2 gradiennya. Oke. Dicatat dulu ya anak-anak. Kalau sudah, kita cari persamaan garis singgungnya ya, turunannya. Fx sama dengan x kuadrat tambah 5. Berarti f turunan x berapa anak-anak? Iya betul, 2x aja ya, udah selesai. Nah tadi kan kita sudah cari tuh persamaan garis singgungnya sama gradien persamaan garis sama persamaan garis singgungnya. Sekarang kita belum diketahui titiknya ya. Iya, kita cari titiknya. Kan tadi M2 sama dengan F turunan X. Tadi M2-nya berapa anak-anak? 2, ya. F ininya X-nya 2X. Maka X sama dengan 1 ya. X-nya udah ketahuan 1. Nah, Y-nya kita belum tahu nih berapa. Kita cari dulu. Y sama dengan X kuadrat ditambah 5. Y sama dengan 1 pangkat 2 tambah 5. Y sama dengan 6. Nah, titik X sama Y sudah diketahui, maka kita lanjut mencari persamaan garis singgungnya. Gradien sudah diketahui, jika gradien sudah diketahui, titik X1 Y1 nya sudah diketahui, maka kita lanjut ke persamaan garis singgungnya ya. Ini masih pakai rumus yang persamaan garis singgung yang di titik 1. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Nah, tadi kita masukin rumusnya. Y tadi Y1 nya berapa? 6. M nya berapa tadi? 2 ya. Masukkan X dikurang tadi X1 nya dapat 1. Y dikurang 6, tulis lagi 2X min 2. Y 2X min 2 plus 6. Y sama dengan 2X plus 4. Nah, ini adalah hasil dari persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 5 sejajar dengan garis 2X min. Rasa cukup ya untuk contoh soal 3 nomor ini. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kembali ya. Maka kita coba kerjakan ya anak-anak latihan soal. Ini nggak ada di buku ya, jadi tulis yang ada di buku tulis saja. Ini adalah beberapa jawaban dari teman-teman yang sudah Ibu cek. Hasilnya sudah betul. Nanti yang belum Ibu cek akan Ibu bawa ke rumah untuk dicek kembali. Alhamdulillah
anak-anak sudah dapat memahami materi yang Ibu sampaikan ya hari ini. Dan alhamdulillah kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Ibu, dan tujuan pembelajaran Ibu juga tercapai. Hari ini anak-anak sudah dapat mengerti materi aplikasi turunan ini. Nah, minggu depan akan kita bahas mengenai aplikasi turunan yang fungsi naik turun ya. Oke, karena waktu sudah habis, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih waktunya ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.